Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang 5 rumus Excel. Yang pertama adalah sequence, di mana rumus ini berfungsi untuk menampilkan larik angka berurutan seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita langsung ke contohnya. Saya sengaja menggunakan persen, dimana persen ini ada banyak cara sih sebenarnya, cuman saya ambil dua. Yang pertama adalah dengan cara sederhana, yang kedua yaitu dengan cara menggunakan rumus sequence ini. Kita mulai dari cara yang pertama adalah cara sederhana, 1, 2 gitu ya. Oke, ini ketika kita blok seperti ini ya, kita blok katakanlah seperti ini, itu berubah. Nah, ini akan menjadi 100%. Untuk mensiasati seperti ini, caranya kita klik aja lagi itu 1, kemudian 2 gitu ya. Setelah itu baru kita blok sesuai dengan kebutuhan kita. Berapa persen? Katakanlah sampai 100% ya, seperti ini. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara menggunakan rumus sequence. Rumusnya sama dengan sequence ya. Sequence seperti ini. Kemudian kita ketik angka kebutuhan kita. Katakan saya kan tadi memberikan contoh 100% ya. Kita gunakan 100. Bisa 150, bisa 50, terserah kebutuhan kita. Kemudian kita gunakan tambah dengan persen gitu ya. Sehingga secara otomatis ke bawah sesuai dengan 100 itu tadi. Oke. Kita lanjut ke rumus selanjutnya adalah convert, di mana rumus ini berfungsi untuk mengonversi angka dari satu sistem pengukuran ke sistem lainnya. Jadi kita ingin mengkonversi ya angka ke angka-angka yang lain sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Saya ambil contoh begini. Kita ingin mengubah kilogram ke gram gitu. Maka harus dikonversi dari kilogram ke gram. Caranya dengan menggunakan rumus convert ya. Sama dengan convert ya. Kemudian kita klik yang di kilogramnya, kemudian kita koma, setelah itu menggunakan tanda petik ya, 2 kilogram, tanda petik lagi, koma, ke gram ya. Kemudian kita enter, akan berubah. Jadi 1 kilogram ini sama dengan 1000 gram gitu ya. Oke, kita lanjut ke rumus selanjutnya adalah filter. Rumus filter ini berfungsi untuk memfilter rentang data berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya saya langsung ke contoh. Ini sama dengan filter. Oke. Kemudian setelah filter ini kita blok ya dari produk dengan stoknya ini. Kita filter seperti ini. Oke. Kemudian gunakan koma. Setelah koma apa? Include-nya. Apa include-nya? Yaitu kita ingin melihat ini ya. Oke. Kemudian lebih besar ya. Lebih besar daripada 0 katakanlah. Bentar. Akan berubah. Jadi yang lebih dari 0 ini akan terekam di sini. Ya. Saya ambil contoh katakanlah yang ini. Kita buat yang if ini kita buat bukan 0, 4 katakanlah. Maka akan berubah. Ikut itu ya. Kenapa? Berarti stoknya tidak 0, masih ada 4.
Ya, kalau 0 berarti sudah kosong stoknya kan gitu. Kemudian bagaimana dengan kalau stoknya 0, maka masuk ke sini. Sama dengan filter. Oke. Setelah itu kita blok seperti biasa. Baru koma. Setelah koma ini baru kita blok yang ininya. Oke. Kemudian setelah ini baru nanti itu sama dengan, karena kita ingin tahu nolnya. Kalau stoknya sudah habis, berarti stok yang sudah habis adalah ale-ale, biskuit, gemes gitu ya. Nah, seandainya saya di sini ambillah, katakanlah di sini sudah habis, katakanlah di berapa ya, 99 ini menjadi 0, katakanlah akan berubah. Adapun rumus selanjutnya adalah rumus ref, di mana rumus ref ini berfungsi untuk mengulangi teks dalam jumlah waktu tertentu. Tapi ini bukan yang saya maksud, akan tetapi saya ingin melihat secara persentase progresnya atau perkembangan seperti apa. Oke, dengan cara apa? Kita modifikasi saja gitu ya. Rumusnya adalah sama dengan ref. Oke. Ref, kemudian setelah itu baru kita menggunakan tanda petik. Nah, baru ada lambang seperti ini. Kemudian lambang ya, ada lambang matematika di situ. Kemudian kita gunakan lagi. Baru nanti koma, baru ke persentasenya. Kemudian dikalikan 100 gitu ya. Dikali 100. Kemudian, nah, kalau sudah seperti ini kan nggak menarik kalau saya lihat ya. Bagaimana cara agar menarik? Kita rubah ke menjadi play di sini. Playbill ini akan berubah menjadi seperti ini. Setelah itu baru nanti kita tarik seperti ini. Bagus ya. Ini saya rubah menjadi 70 katakanlah. Ya, 70%. Itu akan berubah dengan sendirinya. Di sini 4%. Kan begini ya. Kemudian yang ini menjadi 100 atau berapa ya? 95 lah. Ada. Oke. Kita lanjut ke rumus selanjutnya adalah left and right ya. Left ini berfungsi untuk mengambil beberapa huruf dari suatu data teks ya, dari posisi sebelah kiri. Kalau right-nya berarti ada di posisi kanan. Saya ambil contoh di sini adalah nomor HP seperti ini. Kemudian bagaimana caranya agar bisa terhidden nomor ini ketika kita publikasi? Ini hanya sekedar data pribadi yang dipublikasi nanti di sini dan nomor HP yang di hidden. Maka seperti apa rumusnya? Yaitu sama dengan left ya. Left ya. Left ya. Sama dengan left. Nah, ini juga ada. Oke. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian kita mau ngambil berapa? 4 nomor dari sebelah kiri atau 4 terserah kita. Saya ambil contoh, ambil berapa ya? 3 katakanlah ya. Kemudian tutup kurung. Setelah itu kita tulis N. Kemudian tanda petik 2 dari atas. Kemudian kita beri bintang. Berapa bintangnya? Katakanlah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tanda petik lagi. Kemudian dan lagi. Dan ya. Kemudian kita gunakan right.
right ya. Ini. Setelah itu kita posisi yang kedua lagi. Kemudian kita mau mengambil berapa angka dari sebelah kanan gitu. Saya ambil contoh yang 3 aja dulu. Maka setelah ini baru kita enter. Maka akan seperti ini. Oke. Tadi 087 ini akan terhidden. Nah, begitupun juga dengan yang lain. Nah, seperti ini untuk menghidden nomor HP atau hal-hal yang lain yang bisa dihidden dan bisa juga dengan menggunakan rumus seperti ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.